Silakan duduk. Shalom. Ya, puji Tuhan ya. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam Filipi 3 Filipi 3 ayat 1 sampai 16, tapi kita baca 10 sampai 16. Dengan kasih kita undang untuk berdiri, kita bersama-sama membacanya. Filipi 3 ayat 10 sampai 16. Sudah ketemu? Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yang kukendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi hal yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dan Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang berpikir demikian, jikalau tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita sampai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Terima kasih, silakan duduk. Kita akan ambil tema lihat yang ke-10. Yang kukendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaan, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Di sini ada kata persekutuan. Saya kasih tema pada hari ini adalah gereja yang berfokus kepada Kristus. Ya, gereja yang berfokus kepada Kristus. Minggu kemarin sudah dikatakan oleh hamba Tuhan Pendeta Karen bahwa gereja tidak saja berbentuk bangunan fisik, di mana gereja itu tempat kita untuk beribadah kepada orang yang percaya kepada Tuhan. Gereja juga bukan saja persekutuan kita, orang-orang percaya. Bahkan dikatakan gereja adalah kita, jemaat. Ya, setiap kita yang ada diri kita adalah juga gereja. Terima kasih. Menurut gambaran Alkitab, gereja diupamakan digambar seperti tubuh Kristus. Ya, gereja itu digambarkan seperti tubuh Kristus, bahwa Allah Kristus adalah kepalanya dan kita adalah anggota-anggota dari tubuh Kristus itu. Saya kasih ingat bahwa gereja adalah tubuh Kristus. Pemimpin kita gereja ini adalah Yesus Kristus sendiri. Dan kita adalah anggota-anggotanya. Sehingga harus ada kerjasama antara Tuhan dengan kita. Gereja juga digambarkan seperti keluarga Allah, di mana kita sebagai jemaatnya ya, membangun persaudaraan dengan kasih, membangun persaudaraan dengan rohani, sehingga kita saling mengasihi, kita saling melayani, kita saling mendukung. Sudah kasih, gereja adalah keluarga Allah. Sudah, kita ini semua ada keluarga Allah. Jadi antara kita seharusnya saling mengasihi, saling melayani, bahkan saling mendukung. Walaupun ada beberapa orang tidak menjadi bahwa kita ini satu, kasih dan persaudaraan dalam rohani, sehingga ada banyak di antara umat Tuhan, jemaat gereja itu tidak ada saling mendukung, tidak ada saling mengasihi, bahkan ada kebencian tersendiri. Sudah kasih, kalau mengingat gereja ada satu keluarga dalam keluarga rohani, kita terapkan itu. Kita harus mengasihi, kita harus saling melayani, kita harus saling mendukung. Bahkan gereja juga digambarkan sebagai bait Allah. Sudah kasih, kita ini juga gereja. Jadi di dalam kita ini ada bait Allah, ada bait suci. Jadi Roh Kudus yang sudah diberikan kepada kita itu bertakhta di diri kita sebagai bait Allah, sebagai bait suci. Sudah kasih, begitu luar biasanya. Kita
Ada Roh Kudus. Kalau Roh Kudus sudah bertakdir diri kita, seharusnya kita menjaga tubuh kita. Menjaga diri kita, jangan mencemari. Sebab kalau sampai kita mencemari tubuh kita, hidup kita, kasihan Roh Kudus sudah kasih. Mungkin dia kalau diubah bisa menangis. Aku sudah bertakhta di tubuhmu, tetapi engkau kenapa kamu tidak mau menjaga tubuhmu? Kenapa engkau tidak mau menjaga hidupmu? Sudah kasih. Itu suatu tekan bagi kita. Ya. Tujuan adanya gereja di tengah-tengah dunia, sudah kasih, bahwa gereja ya perpanjangan tangan Tuhan untuk orang-orang, bagi gereja untuk menjadi saksi, menjadi terang, menjadi garam, bahkan untuk membawa orang-orang, untuk memberikan damai sejahtera dan sukacita yang ada di tengah-tengah dunia ini. Sudah kasih, kita menyadari bahwa kita adalah gereja. Tadi beberapa digambarkan bahwa kita adalah tubuh Kristus. Kita adalah satu persaudaraan di dalam kasih, persaudaraan di dalam rohani. Saya kasih, kita kembali kepada tema kita, bergereja yang berfokus kepada Kristus. Seharusnya semua aktivitas yang di dalam gereja ini, baik ada ibadah, baik ada komsel, semuanya itu harusnya berpusat, berfokus kepada Kristus. Ya. Harusnya berpusat dan berfokus kepada Kristus. Saudara, tidak boleh ya kita berfokusnya kepada hal yang ada, tetapi kita harus berfokus, berpusat kepada Kristus. Semua aktivitas yang ada di tengah-tengah gereja ini harusnya berfokus dan berpusat kepada Tuhan. Ya, semua aktivitas dalam gereja ini, bahkan kehidupan kita semua berfokus kepada Tuhan. Saudara kasih, salah satu contoh ibadah saudara kasih ya. Coba kalau ada dua fokus sebenarnya sebelum kita kembali ke ibadah di dalam kita dalam jalan ibadah ini. Ya, fokus yang pertama kepada manusia. Fokus yang Tuhan inginkan, fokus kita berpusat kepada Kristus. Kalau fokus kita dalam ibadah kepada manusia, kadang-kadang kita merasakan tidak aman, tidak nyaman, kecewa, tidak tenang. Karena apa? Kalau fokus kita kepada manusia, hanya kita lihat dari lahir dia saja. Oh iya ya, penampilannya dia bagus ya. Bahkan kadang-kadang ada ucapan seperti ini. Aduh, tadi saya beribadah, saya nggak dapat berkat. Firmannya tidak bagus. Apalagi itu pendeta yang bawa. Kelihatannya sombong. Saya kasih, karena fokus kita tidak kepada Tuhan, kepada pribadi itu. Lain kali kalau saya yang beribadah lagi, saya nggak mau datang. Karena saya tidak terpuaskan oleh firman itu. Saya tidak diberkati oleh firman itu. Sudah kasih, firman Tuhan siapapun yang akan menyampaikan firman Tuhan, pasti ada berkat kalau fokus kita kepada Tuhan. Bahkan ada perkataan, puji-pujiannya tidak ada gairah. Bahkan tadi ada WL-nya itu salah. Suaranya fals. Apalagi pemain drumnya tidak sinkron dengan pujiannya. Apalagi orang sekitar saya. Itu cuman mainnya HP, ngobrol. Karena sudah fokusnya tidak kepada ibadah itu. Fokusnya tidak kepada Tuhan. Pusatnya kita tidak kepada Tuhan. Sehingga kita fokusnya oleh karena kepada manusia. Kita hanya melihat dengan lahiriah kita. Ya, sehingga negatif, pemikiran yang negatif. Sudah kasih, mari saat kita beribadah fokusnya hanya kepada Tuhan. Ya, kalau fokusnya kita kepada Tuhan, kita merasa aman, merasa nyaman. Walaupun apa yang terjadi di sekitar kita, kita tidak melihatnya, bahkan tidak akan kecewa. Bahkan apapun firman Tuhan diberitakan oleh hamba Tuhan, kita akan mendapatkan berkat. Bahkan apapun yang dilakukan semua pemain altar, kita tidak terpengaruh. Karena apa? Karena fokus kita hanya kepada Tuhan. Mari saudara kasih, saat kita beribadah ini fokus kita kepada Tuhan. Berpusat hanya kepada Kristus, jangan kepada orang-orangnya. Karena apa saudara? Orang-orangnya itu semua tidak sempurna. Walaupun sudah mempunyai talenta yang begitu luar biasa, ketidaksempurnaan kadang-kadang kita mengalami kesalahan. Kadang-kadang kita mengalami kekurangan, dan kita sebagai jemaat harus maklum, harus percaya bahwa oh iya mungkin dia lagi suasana lagi tidak sehat. Jadi pemikiran kita positif, ya.
Mari kita saat beribadah jangan fokus kepada manusia tetapi fokus kepada Tuhan. Kasih tadi saya katakan bahwa kita saat kita beribadah fokus kita kepada Tuhan, aktivitas kita kepada Tuhan salah satu adalah saat kita beribadah, ya. Tadi saya katakan dua fokus, yaitu fokus kepada manusia dan fokus kepada Tuhan. Saudara kasih itu kalau boleh kita baca di dalam Yohanes 4, atau kita baca bersama-sama ayat 20 sampai 24. Akan saya bacakan daripada yang fokus kepada Kristus dari Yohanes 4 ayat 20 sampai 24 saya bacakan. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kami katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percaya kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kamu menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datangnya dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang, sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Allah itu roh dan kebenaran. Siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudara, ini suatu percakapan Tuhan Yesus kepada perempuan Samaria. Dikatakan Yesus bahwa saatnya sudah tiba bahwa bangsa Israel dan kamu tidak akan menyembah lagi di Yerusalem, bukan menyembah lagi di gunung, tetapi menyembah kepada pribadi yang benar. Dia menunjuk kepada Yesus itu sendiri, ya. Yesus tegaskan kepada perempuan Samaria bahwa saatnya tiba, tidak lagi menyembah di Yerusalem, tidak lagi menyembah di gunung, tetapi menyembah pribadi itu, yaitu Yesus itu sendiri, ya. Saudara kasih bahwa beribadah berfokus kepada Tuhan, bahwa beribadah hanya menyembah kepada Tuhan, tidak menyembah kepada apapun yang ada di tengah-tengah dunia ini. Tadi saya katakan, ya, fokus kita hanyalah fokus kepada Kristus saat kita beribadah, jangan fokus kepada yang lainnya. Karena kalau kita fokusnya kepada yang lainnya, mungkin yang kepada manusianya, kita akan kecewa, ya. Bahkan mungkin dia malas untuk datang beribadah karena kita dipikirin kita hanya menilai-nilai, ada sesuatu yang kadang kita cari-cari, ya. Tidak ada ketenangan. Bahkan kalau fokus kita penyembahan kepada Tuhan, apapun yang terjadi di tengah-tengah ibadah ini, sungguh kita menyembah kepadanya. Hati kita menyembah kepadanya. Saat kita menyembah kepada Tuhan, puji-pujiannya ada, kita ada apa? Ekspresi, ya. Benar nggak? Jangan saat kita segala puji syukur, segala puji. Saat kita menyembah dengan kebenaran itu, benar-benar tangan kita ada perserang kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa saat itu Tuhan ada di tengah-tengah kita. Saudara kasih, Tuhan ada di tengah-tengah kita, saudara kasih. Jadi kalau kita memuji Tuhan, jangan seenak sendirinya. Ayo ada ekspresi. Kalau sukacita, ya sukacita. Kalau benar-benar penyembahan, kita angkat hati kita kepada Tuhan. Tuhan terima kasih. Jangan kita sudah pujiannya pujian semangat, ini ada segala puji syukur, saudara kasih. Nah itu tanya, ya yang kamu sembah itu siapa? Seakan-akan saat kita menyembah Tuhan itu ada beban yang begitu berat, ya. Harus ada ekspresi tunjukkan itu. Karena saudara kasih, di dalam pujian pun ada mujizat loh. Iya, dalam pujian yang kita persembahkan kepada Tuhan itu ada mujizat. Kita tahu Daud kalau sudah menyembah Tuhan, waduh dia lupa segalanya. Dengan ekspresi yang begitu luar biasa menyembah kepada Tuhan. Ya jangan remehkan saat kita semua pujian menyembah kepada Tuhan. Begitu punya pemain altar saudara kasih. Siapapun yang diberikan otoritas khusus untuk melayani, panggilan untuk melayani, berfokuslah kepada Tuhan. Jangan berfokus kepada penampilan kita. Yang penting bajuku bagus, yang penting ganteng, yang penting gue wangi. Kalau kita berfokus kepada Tuhan, pelayan kita di altar itu mengutamakan Tuhan. Terima kasih.
Kenapa yang kita layak adalah Tuhan. Benar-benar mempersiapkan diri. Benar-benar waktunya benar kita persembahkan kepada Tuhan. Kita sampaikan segala yang akan menghalangi kita. Saudara, harus ada kesatuan antara kita sebagai panggilan menjadi Allah dengan jemaat. Ayo semangat. Saat mendengarkan firman Tuhan juga saudara kasih. Fokuskan hanya kepada firman. Walaupun kadang-kadang kita tidak ngerti itu. Hamba Tuhan yang menerangkan firman Tuhan tidak ngerti lama-lama saudara. Kalau fokus kepada firman itu Roh Kudus yang tuntun saudara. Yang tidak mengerti jadi mengerti. Yang tidak mendapatkan berkat jadi mendapatkan berkat. Kenapa? Fokusnya kepada Tuhan. Ya. Memang kita boleh jujur kadang-kadang apa yang diberitakan hamba Tuhan di tempat ini kadang-kadang kita kurang mengerti. Tapi saat fokus kita kepada Tuhan, pusat kita kepada Tuhan, saudara kasih. Dengarkan, fokuskan saja. Nanti Roh Kudus akan mengalir kita. Menyentuh hati kita. Mengajar kita. Memberi kita pengertian atas firman yang kita dengar bersama-sama. Jangan saat kita menerima firman Tuhan, kita SMS-an. Kita ngobrol. Bahkan nggak ngerti lo apa sih kata hamba Tuhan itu. Jangan sekali. Fokuskanlah hanya kepada Tuhan. Saat kita fokus kepada Tuhan, kita akan mendapatkan berkat yang luar biasa. Ya, malah jangan suka ada yang satu firman Tuhan disampaikan tidur, ngantuk. Saya kasih. Ngapain gereja kalau ngantuk tidur di rumah aja tidur. Ya. Fokus kita harus kepada Tuhan. Saat kita berfokus kepada Tuhan, segala sesuatu Tuhan akan memberkati kita, akan menolong kita. Bahkan kita akan mendapatkan berkat yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Ya, jangan lupa bahwa hidup kita, fokus kita saat beribadah adalah kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, contoh tadi beraktivitas gereja semua berfokus kepada Tuhan. Ya, saudara kasih. Berpusat kepada Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua, saudara, saya tadi katakan ibadah yang berfokus kepada Kristus akan membawa apa sih? Membawa aura kita, aura kasih, membawa kita aura kebenaran. Ya kadang-kadang sedikit keseleo, maaf ya. Jadi fokus kita hanya menyembah kepada Tuhan. Saat kita menyembah kepada Tuhan, kita tadi dikatakan menyembah dengan roh dan kebenaran. Ya, kita menyembah roh dan kebenaran, ibadah sejati yang berpusat pada hati kita yang tulus dan hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Menyembah dengan roh dan kebenaran adalah ibadah yang sejati yang berpusat dari hati kita yang paling tulus. Dan hidup di dalam kebenaran itu seperti perkataan Yesus tadi. Saya kasih berbicara mengenai menyembah dalam roh arti ibadah dan luput hati kita yang paling dalam dan digerakkan oleh Roh Kudus itu sendiri. Bahkan dalam kebenaran menyembah dalam roh dan kebenaran pemahaman bahwa kita ada karakter-karakter yang benar di dalam Kristus di dalam kehidupan kita. Ya ingat saudara kasih kita beribadah seperti ini. Jangan disepelekan. Benar-benar harus penyembahan kita harus benar-benar hanya berpusat kepada Tuhan, tidak berpusat kepada manusia. Sebab saudara kasih manusia itu banyak kekurangannya, banyak keterbatasan dan kita akan kecewa melihat manusia itu. Yang kedua saudara kasih, beribadah yang berfokus kepada Yesus adalah hidup kita sebagai jemaat harus berfokus kepada Yesus. Ya, hidup kita kan digambarkan juga sebagai gereja. Maka hidup kita juga berfokus kepada Tuhan. Kita lihat ayat 21 dikatakan. Kita lihat Filipi 1 ayat 21. Ya, Filipi 1 kita buka ke depan. Akan saya bacakan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu suatu perkataan Paulus di dalam dirinya. Dia katakan bahwa
hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Rasul Paulus mengajak saudara dan saya bagaimana hidup fokusnya hanya kepada Tuhan. Perhatiannya, sudah kasih pikiran kita hanya kepada Yesus Kristus. Kenapa? Kalau fokus kita kepada Yesus Kristus, bukan kepada dunia ini, tadi saya katakan, kita akan merasakan aman. Kita akan merasakan aman, tentram, bahkan karena apa? Karena dunia ini sudah kasih, apa yang ada di dunia itu adalah sementara. Dunia ini banyak mengecewakan, dunia ini banyak tidak kebenaran. Kalau fokus kita kepada dunia ini sudah kasih, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi fokus kita hanya kepada Tuhan. Karena apa? Karena kesanalah kepada Tuhan Kristuslah tujuan hidup kita semua. Iya enggak saudara kasih? Kita ini setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Hanya satu tujuan, fokus kita hanya hidup bersama dengan Tuhan. Ya, perjalanan hidup kita tidak sekedarnya makan dan minum, tetapi di dalam kehidupan kita harus mencapai tujuan hidup kita. Kita boleh hidup bersama dengan Tuhan. Ya enggak saudara kasih? Ngapain saudara kasih kita menjadi orang Kristen, menerima Yesus kalau kita tidak mempunyai hidup kita bersama dengan Tuhan? Kita ngapain? Jadi tujuan hidup kita sebagai orang percaya adalah hidup bersama dengan Tuhan. Ya, saudara kasih, ketika hidup kita berfokus kepada Kristus, apa harus kita lakukan di dalam kehidupan kita, saudara kasih? Yang pertama adalah kita lihat ayat 12 dan 13. Kita lihat ya. Di sini dikatakan, bukan seolah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Jadi kalau hidup kita fokus kepada Tuhan, yang pertama kita harus melupakan masa lalu kita. Seperti Rasul Paulus, sudah kasih. Kita tahu siapa Rasul Paulus ya. Ya, Rasul Paulus adalah seorang Ibrani yang asli. Dia ahli Taurat. Dia melakukan hukum Taurat dengan benar dan dengan sungguh. Dia penganiaya jemaat. Dia punya jabatan, sudah kasih. Masa lalu Rasul Paulus begitu hebat, orang hebat, begitu luar biasa ya. Tetapi saat Rasul Paulus ditangkap oleh Tuhan, menjadi umat pilihan, melayani Tuhan, semua apa yang bagi Rasul Paulus itu masa lalu menguntungkan ya, membanggakan, semua dianggap sampah. Tidak berarti lagi. Begitu pula kita saudara kasih dalam Tuhan. Saat fokus kita kepada Kristus, kita lupakan masa lalu kita. Siapa diri kita. Bahkan saat ini apabila saudara punya kebanggaan sendiri. Ya, kesombongan itu lupakan semua. Banggakanlah Kristus saudara kasih. Banggakanlah Tuhan di dalam kehidupan saudara. Ya, karena kebanggaan dalam diri kita itu tidak ada artinya. Kebanggaan dari kita yang kita miliki nanti itu akan semuanya akan tidak kita bawa saat kita bertemu dengan Tuhan. Sehingga kita tanggalkan semua kebanggaan yang ada, kita tanggal semua masa lalu kita, seperti Paulus kita menuju tujuan hidup kita. Banyak berfokus kepada tujuan kita, yaitu Yesus Kristus. Yang kedua saudara kasih, saat kita hidup kita berfokus kepada Tuhan Kristus, apa harus kita lakukan saudara kasih? Kita lihat ayat yang ke-14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah yang panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kedua yang harus kita lakukan saat kita hidup kita berpusat, berfokus kepada Kristus saudara kasih, kita harus mengarahkan diri kita, hidup kita kepada panggilan surgawi. Di sini dikatakan tadi ya, dalam 14. Panggilan surga dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi kita ini harus mengarahkan hidup kita kepada panggilan surgawi. Ya.
Kepada panggilan surga ada ajakan dari Tuhan bagi setiap orang percaya untuk hidup kudus, melakukan kehendaknya di dunia ini dan bertumbuh menuju keserupaan dengan Kristus. Ini merupakan anugerah keselamatan kekal yang berpusat pada pengenalan akan Kristus. Ini suatu panggilan mulia dari Kristus. Terima kasih. Jadi panggilan surgawi ada suatu panggilan yang mulia dari Kristus. Ya. Kalau saya lihat tuh panggilan surgawi itu ada 3, saudara kasih. Yang pertama, panggilan kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yaitu panggilan tentang keselamatan. Dan kita semua sudah mengaku bahwa Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah mendapatkan keselamatan itu. Yang kedua, saudara kasih, panggil untuk menjadi alat Tuhan, untuk melayani Tuhan, ya. Dan pelayanan itu ada 2 hal, ada pelayanan yang khusus dan ada pelayanan yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Ya, melayani itu seperti menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan. Tetapi sebenarnya pelayan yang ingin Tuhan juga pelayan di dalam diri kita, dimanapun kita berada, kita harus melayani. Melayani keluarga kita dengan baik. Saat kita ada di tengah-tengah keluarga, saat kita ada di tengah-tengah pekerjaan usaha kita juga berusaha bekerja dengan baik. Kalau pelayanan kita saat kita berusaha, punya usaha, berfokus kita kepada Tuhan, sudah kasih, kita tidak akan melakukan kecurangan. Ya enggak? Karena saat ini banyak sekali orang-orang usaha itu melakukan kecurangan, walaupun itu orang percaya. Ya. Kemudian saya melihat di tayang televisi ada seorang ibu kehabisan bensin. Dia beli bensin di pinggir jalan. Nah, ibu itu sudah bilang, "Pak, aku beli ini 1 liter." Saat ibunya itu mau ambil uang, diganti itu, saudara kasih. Botol diganti yang isinya setengah-tengah, dan di dalam yang dia tunggangan dikasih kayak seperti bola gitu ya, supaya itu bensin itu turun ke bawah itu pelan-pelan, sebab kalau nggak dikasih itu langsung habis. Sudah kasih. Ini hanya kecil, mungkin bensin 1 liter berapa ya, mungkin 10.000, itu sudah kecurangan. Kalau saudara berdagang di pasar, jangan sampai timbangannya dicurangin. Jangan sampai barang-barang yang kita jual juga dicurangi, tetapi berfokuslah kepada Tuhan. Kita pasti mendapatkan keuntungan asal kita benar. Di tengah-tengah usaha kita, di tengah-tengah kehidupan kita, kita harus meresponi panggilan itu, saudara kasih. Hanya berfokus kepada Tuhan. Ya, kalau kita diberi anugerah Tuhan, dipercaya untuk melayani Tuhan sebagai pelayan panggilan yang khusus, benar-benar lakukan itu dengan baik dan benar. Jangan saudara dipercayakan sebagai hamba Tuhan, sebagai pemain musik, singer, karena kesombongan kita. Ini loh aku dipilih oleh Tuhan, aku sebagai pelayan. Jadi di diri kita akhirnya ada kesombongan kalau fokus kita tidak kepada Tuhan. Merasakan kita lebih dari yang lainnya. Merasa talenta yang diberikan kepada kita, aduh suara saya paling bagus loh. Aduh musik kita paling bagus loh. Sudah kasih. Saat pelayan kita fokuskan kepada Tuhan, kita tidak melihat itu. Tetapi kita berusaha, sudah kasih. Berusaha baik, berusaha benar, berusaha bagus. Kita tidak ada kesombongan, tapi adanya kerendahan hati. Adanya penyerahan diri pelayan kita kepada Tuhan. Panggilan surgawi yang terakhir, saudara kasih, kalau kita lihat tadi, panggilan yang pertama kita mendapatkan panggilan keselamatan. Panggilan yang kedua kita boleh menjadi hamba Tuhan, kita bisa menolaknya atau memplanningnya. Tetapi panggilan yang terakhir, saudara kasih, panggilan kita untuk pulang ke rumah Bapa. Ternyata kita meninggal itu panggilan dari surga, saudara. Nah ini, saudara kasih, saat kita di panggilan surga yang ketiga ini, kita tidak bisa menolak, saudara. Tidak, kita bisa menolak. Kita tidak bisa menolak, kita tidak bisa planning. Nanti Tuhan tidak. Panggilan ini dan pasti terjadi di tengah-tengah kehidupan orang percaya saat kita dipanggil untuk pulang ke rumah Bapa, saudara kasih. Pertanyaannya, saudara kasih, apakah kita sudah siap atas panggilan yang ketiga ini saat kita pulang ke rumah Bapa? Apakah kita sudah siap? Apakah kita
Saat kita dipanggil, Tuhan menyambut kita saat kita ke rumahnya itu. Apakah kita, ayo, mari anakku yang kesemana masuk ke rumahmu. Apakah kita sudah siap? Saudara kasih, untuk kita bisa siap kepada panggilan ke rumah Bapa saat kesempatan saat ini, saudara kasih. Ya, saat ini masih ada waktu dan kesempatan, persiapkan itu saudara kasih dengan benar-benar, supaya saat panggilan yang ketiga kita pulang ke rumah Bapa saudara kasih, kita layak diterima oleh Tuhan, disambut oleh Tuhan itu sendiri, bukan yang lain. Tetapi kalau saudara saat ini kesempatan yang ada, waktu yang ada, masih menyanyiakan itu, aduh aku masih muda ini, nanti aja lah, aku masih mengejar karir, apa yang kami cita-citakan belum terwujud. Saudara kasih ingat, umur kita tidak tahu, bagaimana kita mati tidak tahu, di mana kita nanti dipanggil oleh Tuhan kita tidak tahu. Kita lihat Rasul Paulus, saudara kasih, dia menjadi alat Tuhan yang begitu luar biasa. Ya, dalam perjanjian itu seringkali membuka jemaat-jemaat baru di Filipi, di Korintus, banyak hal dia lakukan. Tapi saudara, kita melihat akhir hidup kita, saudara kasih, mungkin sebagai orang percaya sangat mengenaskan. Karena apa? Karena dia dipenggal kepalanya. Saudara kasih, sebagai orang percaya, apapun panggilan kita nanti saat pulang rumah Bapa, bentuknya seperti apapun kita tidak memikirkan. Tapi yang penting saudara saat ini mempersiapkan diri. Saat kita dipanggil ke rumah Bapa, di Bapa yang di surga dengan senyumnya, dengan anakku, disambut dengan begitu luar biasa, saudara kasih, kita bisa membayangkan disambut oleh Tuhan sendiri. Tempatmu sudah ada, ini bagus, hidup bersama dengan aku. Tetapi saudara kasih, saat kita hidup menyanyiakan waktu dan kesempatan hanya untuk menyenangkan kedagingan, kata hawa nafsu kita, walaupun kita melayani Tuhan, saat nanti kita pulang, aku tidak kenal engkau, engkau siapa? Tuhan, aku alatmu, aku memberitakan firmanmu, aku memberitakan mujizatmu, aku tidak kenal engkau. Saudara kasih, betapa kita menangisnya, betapa sia-sianya kita melayani Tuhan, menjadi anak Tuhan, tetapi kita tidak bisa diterima oleh Tuhan saat panggil kita yang terakhir itu, panggil kita pulang ke rumah Bapa di surga. Terima kasih, mari kita harus benar-benar mempersiapkan diri dengan benar, ya, melakukan hal yang benar, menghindari kebiasaan-kebiasaan yang Tuhan tidak suka, ya. Tetap taat dan setia sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita. Dan saya katakan berjuang terus, saudara kasih, untuk menjaga keselamatan itu, ya. Waktu itu saya melihat seorang hamba Tuhan mengibaratkan bahwa keselamatan itu seperti tiket, ya. Keselamatan sudah menjadi milik kita. Katanya seperti tiket, harus dijaga itu dengan benar-benar. Dengan cara apa? Menjaga keselamatan dengan cara hidup kita menjaga dengan baik, ya. Saat kita percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah diselamatkan. Tetapi saat kita meninggal, kita menolak, kita tidak menjadi anak Tuhan lagi. Bahkan kita sudah menjadi percaya kepada yang di seberang sana. Ya Tuhan, keselamatan itu akan hilang. Tapi saat kita menjaga keselamatan itu di dalam kehidupan kita, sudah kasih, kita akan selalu nanti bersama dengan Tuhan. Kita tahu apa yang kita layan dalam kehidupan kita adalah Tuhan. Kita akan mencapai tujuan kita untuk hidup bersama dengan Tuhan, ya. Mari saudara kasih, bila firman Tuhan ini menjadi pengingat bagi kita, berkat bagi kita, bahwa hidup kita, ya, ini kita ini sebenarnya gereja. Saat kita beribadah, fokus kita hanya kepada Kristus, tidak kepada apa yang ada dalam ibadah. Kita meresponi panggilan Tuhan, ya. Bapak itu yang pertama, kita sudah menerima keselamatan. Panggilan kita dipanggil itu untuk melayani Tuhan. Yang ketiga, kita sudah siap saat panggilan terakhir hidup kita bersama dengan Tuhan. Aminilah firman Tuhan pada pagi hari ini. Bila firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua, dan biarlah kita yang mendengar dan melakukan firman di dalam kehidupan kita, hidup yang menjadi berkat bagi semua orang. Mari saudara kasih.